Pada hari ini kita kembali bertemu di mana kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal 1 ayat 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Sekali lagi saya baca. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Sebelum kita lanjutkan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita masuk dalam doa. Segala puji syukur kami panjat kepada Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Tuhan. Tolong kiranya berkati kami, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya. Amin. Pada hari ini, tema yang akan saya sampaikan adalah hidup sesuai dengan Injil Kristus. Hidup sesuai dengan Injil Kristus. Paulus telah menulis surat kepada sahabat-sahabatnya yang terkasih yang ada di jemaat Filipi, di mana dia pada masa itu masih berada di dalam sel penjara. Sekalipun ia mempunyai banyak kesempatan untuk merasa putus asa, namun suratnya memancarkan sukacita sebagai seorang yang mengenal Yesus Kristus sebagai sosok yang sangat berharga dan sangat nyata. Bahkan Rasul Paulus mengasihi Tuhan dan telah mengalami hadirat dan kuasanya sedemikian rupa sehingga membuat ia terus maju dan ingin segera bersama dengan Tuhan. Namun ia sampai pada kesimpulan bahwa yang terbaik adalah ia tetap ada di dunia supaya ia dapat membangkitkan semangat dan membantu orang-orang lain dalam pertumbuhan rohani mereka dan melayani Kristus. Paulus mendorong sahabat-sahabat terkasihnya untuk hidup sedemikian rupa sehingga kabar sukacita atau kabar Injil Kristus itu yang mereka beritakan menarik orang-orang yang mendengarnya. Sifat-sifat yang dirindukan dahulu dan sekarang. Kita harus bersama-sama berdiri kokoh dan setia sebagai murid-murid Tuhan. Kita harus menciptakan dan memelihara semangat kesatuan di dalam persekutuan jemaat. Kita tidak boleh merasa terintimidasi oleh atau ngeri terhadap orang-orang yang menentang Injil. Kita harus bersedia menderita demi iman kita dan demi Kristus yang amat mengasihi kita sehingga rela menderita bagi kita. Sikap hati dan pikiran yang tepat amatlah penting apabila kita ingin hidup sepadan dengan Injil Kristus. Kristus senantiasa menjadi teladan kita dalam berperilaku. Dengan kerendahan hati dan pengucapan syukur atas keselamatan dari hukuman dosa, kita seharusnya memberikan diri kita untuk melayani orang-orang lain. Dengan keberanian dan percaya akan kuasa Tuhan, kita seharusnya menghadapi pergumulan saat ini di dalam iman, karena Allah akan memberikan kemenangan kepada kita. Karena Tuhan telah begitu baik pada masa lalu dan saat ini, kita dapat menghadapi masa depan dengan sikap percaya diri dan bersukacita. Menanggapi hak istimewa kita yang luar biasa. Paulus menulis kepada orang-orang yang telah memperoleh berkat tak terkira oleh kabar sukacita atau Injil Kristus keselamatan
melalui iman di dalam Yesus Kristus. Ia berfokus pada sejumlah hak istimewa mereka dan mendorong mereka untuk menanggapinya dengan sikap yang sepantasnya. Kita menikmati hak istimewa untuk mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita dapat bersukacita atas hak istimewa menjadi bagian dari hamba-hamba dan pelayannya. Paulus menunjukkan bahwa sebagian orang menikmati hak istimewa menderita bagi Kristus. Mungkin kita tidak akan pernah benar-benar menghargai Tuhan kita apabila kita tidak bersedia menderita bagi Dia. Kita harus hidup sepadan dengan kabar sukacita supaya kita dapat memiliki sukacita membagikan Kristus kepada dunia yang masih berada dalam kegelapan rohani ini. Dari uraian firman Tuhan di atas, saya memberikan simpulan sebagai berikut. Setiap kita seharusnya memastikan sikap kita dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan perbedaan yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus. Artinya bahwa hidup kita berbeda dengan hidup orang-orang dunia. Kita perlu mengambil bagian dalam pekerjaan gereja kita untuk memperkuat kesaksian gereja dalam masyarakat dan dunia. Setiap kita dalam dunia kita masing-masing harus hidup sepadan dengan nama yang kita sandang apabila kita ingin dikenali sebagai orang-orang yang disebut Kristen. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami kepada Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih atas firman yang telah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang telah menuntun kami, memberikan pemahaman kepada kami, dan kami senantiasa boleh terus belajar kepada kebenaran-Mu. Kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang sakit, yang punya masalah, punya pergumulan, berilah kepada mereka solusi ya Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan kami juga berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang bekerja, yang melayani pada hari ini, Tuhan berkati mereka supaya mereka senantiasa hidup dalam damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin.